Pada 30 September, 18 mahasiswa Indonesia dari sebuah universitas di kota Taichung bersama seorang wali mereka masuk ke Taiwan. Setelah datang, mereka tinggal di Hotel Pencegahan Epidemi Taichung. Keesokan harinya, beberapa orang mengalami gejala COVID-19 seperti sakit perut, diare, dan demam. Ke-12 orang tersebut segera dilarikan ke rumah sakit karantina. Tes pertama mereka menunjukkan negatif dan 10 orang dirawat di rumah sakit. Mereka akan dipulangkan ke pusat karantina jika tes kedua menunjukkan negatif. 另外呢，有10位的学生是在住院当中，那有8位已经2采新冠肺炎也是阴性，那所以目前也在居家检疫替代所继续的这个居家检疫当中。那还有2位目前还在住院当中，那新冠肺炎呢1采是阴性，那昨天已经2采。 Depkes Taichung menduga makanan kotak yang disediakan hotel bermasalah, tetapi karena tidak ada sampel makanan yang tersisa, petugas Biro Kesehatan segera memeriksa 3 restoran yang menyediakan makanan dan menemukan kipas asap dan sanitasi restoran sangat buruk dan meminta restoran untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu. Ke-12 orang yang berobat memiliki hasil tes negatif dan telah keluar dari rumah sakit. Penyebab diare diperkirakan akan dikualifikasi setelah hasil tes sampel keluar 2 minggu kemudian. Minuman boba hitam yang kenyal dipadukan dengan gula merah dan susu segar sangat populer, tetapi kadar gula yang berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan. Untuk itu, Badan Administrasi Makanan dan Obat FDA pada tanggal 5 mengumumkan ketentuan wajib mencantumkan total kadar gula dan kalori dari boba, puding, dan buah jeli pada minuman kocok baik di minimarket, toko minuman waralaba maupun rumah makan siap saji. FDA mengatakan ketentuan saat ini hanya mewajibkan pelabelan total gula dan kalori minuman. Namun pada kenyataan, pembeli selalu menambahkan boba, puding, dan cincau yang mengandung kadar gula tinggi dan tidak tercantum pada label. Untuk itu, pada sistem baru mewajibkan toko untuk mencantumkan total kadar gula dan kalori beserta isiannya dengan nilai tertinggi. Selain itu, sistem baru juga menetapkan kandungan buah dan sayur di bawah 10% tidak dapat menamakan produk sebagai jus buah dan sayur, tetapi diganti menjadi rasa buah dan sayur atau kata-kata yang sepadan. Pada tanggal 5, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan KTP digital akan diperbarui total pada Juli tahun depan. Pada Januari tahun depan, uji coba skala kecil akan diterapkan di Kabupaten Penghu, Kota Hsinchu, dan Distrik Panqiao serta Chonghe di Kota New Taipei. Mendagri Xu menegaskan bahwa informasi yang tampil di KTP digital selain lebih sedikit dari yang lama, anti pemalsuan juga telah diperkuat dan data pribadi yang tersimpan di kartu chip juga dilindungi secara terpisah. Alasan pemilihan 3 kota dan kabupaten sebagai gelombang pertama pembaruan karena Penghu merupakan daerah luar pulau terpadat, sedangkan Panqiao dan Chonghe terpilih karena sedang melakukan penataan ulang nomor rumah yang memerlukan penggantian KTP. Yayasan HAM Taiwan meragukan kebijakan pemerintah dan pernah mengajukan 3 tuntutan utama, yaitu tetap memberikan pilihan KTP tanpa chip, membuat atau merevisi hukum tentang keamanan informasi, dan membentuk badan perlindungan privasi yang independen. Namun, ketiga tuntutan ini tidak diadopsi oleh pihak berwenang, sehingga mereka khawatir jejak digital KTP akan diperalat oleh orang jahat. Namun, Kemendagri mengatakan bahwa sebelum menerapkan KTP digital secara total, akan memperkuat semua celah keamanan. Partai Komunis Tiongkok terus merusak perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan dan telah 4 kali melintasi garis tengah Selat Taiwan tahun ini. Laporan terbaru Kementerian Pertahanan Nasional MND menunjukkan meningkatnya frekuensi gangguan TPR membuat MND pada tahun ini telah mengerahkan 4.132 pesawat tempur dan 7.531 kapal patroli untuk mengawasi, mengintai, persiapan tempur, dan tugas lainnya. Jumlah pasukan patroli tempur udara yang meningkat 2,3 kali lipat dibanding tahun lalu menyebabkan beban pertahanan udara Taiwan ikut bertambah. Pakar memperkirakan biaya misi penanganan MND tahun ini akan menelan biaya miliaran dolar, tetapi mereka juga menegaskan TPR sendiri juga menghabiskan biaya 3 kali lipat dari MND yang tidak hanya bertujuan mengintimidasi Taiwan, tetapi juga untuk dilihat rakyatnya sendiri. Su-30 战机来讲的话，每小时飞行成本平均就是在23000美金以上，也就是中共它1小时的飞行成本是高于我们的大概将近3倍。 Selain itu, pesawat peringatan dini KJ-500 TPR juga terungkap di pinggiran wilayah udara Taiwan pada tanggal 6. Pesawat pengintai RC-135W Amerika Serikat juga muncul di wilayah udara Taiwan Selatan.